بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini berkesempatan untuk silaturahmi dan berkumpul secara jasad ataupun virtual di dalam menambah pemahaman kita, pengetahuan kita untuk pengamalan kita dan keselamatan kita di dunia dan akhirat, mengambil daripada taujih petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa-masa sekarang ini ataupun di masa-masa fitnah, sebab tidak ada satupun pintu kebaikan melainkan telah ditunjukkan oleh Rasulullah, dan tidak ada satu pintu keburukan melainkan kita telah diperingatkan daripada hal-hal tersebut. Fama madha hatta agama ad-dina fasara sahlan wadihan mubina falam takhaf ummatuhu futuna bal usimu fil jam'i am dalali. Tidaklah berlalu Rasulullah hingga menegakkan, mendirikan agama ini dengan setegak-tegaknya, sejelas-jelasnya. Malamnya bagaikan siang, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang melenceng darinya melainkan orang-orang yang binasa, yang rugi, yang sial. Dan tidaklah berlalu Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan agama ini telah jelas menjadi terang benderang dan juga demikian mudah untuk dijalankan dan untuk diikuti dengan sebenar-benarnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang tulus di dalam memberikan nasihat dan petunjuk kepada umat ini. Dan juga sebelumnya pun kita juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pelaksana acara yang agung ini, dan juga terutama kepada yang ketempatan para DKM pengurus Masjid Istiqlal, dan juga Profesor Nazaruddin Umar yang telah demikian aktif di dalam menyambut baik daripada acara yang semacam ini, dan juga para ikhwanina dan para sahabat-sahabat kami, para da'i, para asatidzah, ada Tuan Guru Bajang di sini, dan juga Dr. Andi dan semua yang hadir di sini, dan juga dari Toha Putra juga, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang memang al-muta'awinin alal khair, yang saling tolong menolong, saling bantu di dalam kebaikan, al-mutahabin fillah, yang saling mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga al-mutabadzilina fiyya, yang saling berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, yang besok mereka adalah orang-orang yang difirmankan oleh Allah dalam hadits qudsi, wajabat lahum mahabbati, mereka pasti mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya zaman fitnah, setiap zaman, setiap waktu enggak sunyi daripada fitnah. Sebagaimana di dalam nasihat Al-Habib Umar, kitab ini terdiri dari dua ceramah beliau. Ceramah yang pertama itu lokasinya berada di Syihir, sebuah provinsi di sana yang diadakan acara oleh Rubat Al-Mustafa, Rubatul Mustafa di sana, dan itu Rubatul Mustafa sebelum Darul Mustafa. Rubatul Mustafa yang didirikan oleh Imam Abdullah bin Abdurrahman ibni Syekh Abi Bakar bin Salim, yang mana beliau adalah murid Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ayah dari Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Hadzal Imam Abdullah bin Abdurrahman adalah merupakan agran sahabat kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih Malang sana, pendiri dari Darut Tauhid, satu alma mater dengan beliau. Imam Abdullah bin Abdurrahman ibni Syekh Abi Bakar bin Salim, yang ketika beliau belajar di Rubat Tarim itu selama 4 tahun, dia bawa kasurnya sendiri dulu untuk belajar. Begitu tiba di sana langsung diterima, langsung masuk halaqah. Malam harinya murojaah, ketiduran sambil duduk, nggak sempat buka kasurnya. Hari berikutnya begitu juga, nggak sempat buka kasurnya, ketidurannya sambil duduk begitu, hingga 4 tahun kasurnya belum dibuka sama sekali. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ahlul jid wal ijtihad. Beliau mendirikan Rubat
di mana di Syahr di sana kami pun juga belajar di sana bersama di bawah asuhan Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al Hafidh. Dan di sini diadakan waktu itu acara tersebut berkenaan tentang wala tanaza'u, daripada unwan muhadarah ceramah Al Habib Umar yang demikian mendalam di situ, di mana Hadramaut saat itu dan juga sekarang pun juga dan hampir semua tempat di dunia ini tidak kosong dari tangan-tangan usil dari musuh-musuh Islam yang ingin merusak kestabilan. Dimanapun selalu ada, dan sehingga para ulama Al Habib Umar pun waktu beliau mendengar kejadian yang terjadi di Indonesia ini yang berpotensi bisa menyebabkan kerusuhan dan kekacauan yang sama seperti yang terjadi di negeri-negeri Timur Tengah sana, maka beliau juga yang memberikan arahan, cetak itu kitab wala tanaza'u fatafshalu, cetak daripada muhadarah dan ceramah tersebut yang demikian mendalam. Kemudian juga di dalam kitab yang semacam ini pun juga disampaikan oleh beberapa sahabat-sahabat kita, termasuk Syekh Usama Al-Azhari, ada kitabnya apa, Al-Gaulul Mubin atau Al-Gaulul Mubin fi raddi man tala'aba bid-din. Al-Gaulul Mubin menjawab, mengcounter orang-orang yang bukan pembela agama, mempermainkan agama, menjual agama, mengatasnamakan agama. Sehingga di dalam ceramah wala tanaza'u tersebut, Al Habib Umar juga menyebutkan beberapa ahadits dengan disebutkan masadirnya, disebutkan riwayatnya di dalam ceramah dan nasihat beliau itu. Di antaranya adalah bahwasanya ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa-masa fitnah yang terjadi itu, mereka yang juga memiliki andil besar bukan di dalam memadamkan fitnah, justru di dalam menyulut api fitnah adalah orang-orang yang mengatasnamakan ulama, mengatasnamakan keilmuan, begitu mengatasnamakan agama. Wahakadha. Kemudian nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Al Habib Umar tentang Minhajus Salamah di masa-masa fitnah itu disampaikan di Darul Mustafa, di dalam sebuah penutupan atau acara daurah, di dalam maulid, di dalam daurah di Darul Mustafa disampaikan oleh beliau, di mana intinya di dalam dua ceramah tersebut, dan kita bakal temukan banyak daripada nada yang serupa dan ucapan yang hampir sama yang dulu saya berkali-kali menerjemahkan Al Habib Umar di Indonesia. Ini hal-hal ini banyak kali disampaikan oleh beliau di Indonesia, bukan dari 3 tahun 4 tahun yang lalu, mungkin dari 10-15 tahun yang lalu sudah disampaikan, diulang-ulang oleh beliau yang memperingatkan kita tentang fitnah kaqita'il lail al-mudhlim, yang disabdakan oleh Rasulullah, fitnah yang gelap gulita, yang bagaikan potongan malam yang kelam. Orang kalau dia mau lari dari malam, mau larinya kemana? Mau lari ke kanan tetap kena malam juga. Mau berlari dari malam, kemana dia mau lari? Tetap terkena daripada malam tersebut. Kemudian juga di dalam hadis, fitan kal hasir, bagaikan tikar jerami, bagaikan tikar jerami yang mana lidi-lidinya itu masuk ke dalam setiap rumah, lidi demi lidi masuk ke dalam setiap rumah. Di dalam sabda dan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya hadis Nabi Muhammad tentang fitnah ini tidak relevan dengan apa yang terjadi di zaman kita, kasusnya beda, maka katakan kepada mereka bahwasanya dijawab sendiri oleh Habib Umar di dalam nasihatnya, bahwasanya apakah di zaman Nabi Muhammad iblis nganggur, ataupun di zaman Khulafaur Rasyidin iblis, nggak ada iblis dan pengikutnya yang bekerja? Mereka bekerja di dalam setiap zaman, apalagi di zaman kita ini yang terpaut jauh dari mereka. Hingga di antara fitnah yang terjadi, beliau menyebutkan di dalam ceramah itu,
yang dimasukkan di dalam kitab ini tentang waqi'at Jamal, pertempuran, peperangan yang terjadi antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan sahadatuna Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Dan ini pernah diisyaratkan dahulu oleh Rasulullah dan mengamanatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Disebut dalam ceramah, dalam kitab ini juga disebut bahwasanya Rasul berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la'allak antali min amri syai', kelak engkau di satu masa engkaulah yang akan berkuasa atas perkara yang berkenaan dengan istriku Aisyah ini. Farfuk biha, bersikap lemah lembutlah dan baiklah terhadap dia. Sehingga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dipancing dan diprovokasi. Begitu juga Sayyidina Zubair dan Sayyidina Talhah dipancing dan diprovokasi. Dan memang senantiasa setiap zaman untuk menyulut api fitnah dicari tokoh-tokoh tertentu, walaupun tokoh-tokoh itu adalah tokoh-tokoh alal haq, orang-orang yang baik, mulia, ulama, bahkan mungkin aulia wassalihin, tapi dipancing oleh sekelompok masyarakat pengabdi nafsu dan tahta dan harta yang memiliki ambisi duniawi untuk menggunakan tokoh-tokoh ini demi meraih ambisi mereka. Bahkan di zaman para sahabat masih banyak, sehingga mereka memberikan gambaran kepada Siti Aisyah tentang kezaliman yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ataupun juga kejadian dan hal-hal yang tidak demikian sebenarnya, hingga terbawa ajakan ayo untuk klarifikasi bersama rombongan dan pasukan yang bersenjata bersama Sayyidina Talha dan Sayyidina Zubair, dan bersama mereka Abdullah bin Zubair pula, hingga datang semuanya ini. Dalam perjumpaan tersebut, ketika akan berperang, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama mereka mengalah dan kita duduk dulu, dan terjadilah pembicaraan dan klarifikasi antara mereka, orang-orang al-ugala, orang-orang yang berakal. Sebab yang paling enak diajak bicara orang yang berakal. Adapun kadang yang di bawah ini adalah mereka para sufaha alladzi la yasluhul kalam ma'hum, sulit diajak dialog dan bicara kepada mereka. Sayyidina Syafi'i bilang, ma jadaltu aliman illa ghalabtuh wa la jadiluni jahil illa ghalabani. Saya tidak berjidal dengan orang alim melainkan pasti saya menang dalam argumentasi terhadap dia, dan tidaklah saya berjidal dengan orang jahil melainkan ya pasti dia yang menang dan mengalahkan saya. Maka duduk Sayyidina Ali bersama Sayyidina Talha wa Zubair wa Sayyidatuna Aisyah. Ketika duduk, masalah mencair saat itu juga, selesai saat itu juga, dan mereka sepakat untuk damai, untuk pulang, tidak ada peperangan, dan memang tidak ada niat untuk berperang. Mereka cuma untuk berjaga-jaga saja. Rupanya di dalam barisannya pasukan yang memprovokasi Zubair dan Talha, tidak ada satupun di antara mereka sahabat. Dalam kitab ini Umar menyebutkan wala wahid sahabi minhum, tidak ada satupun dari mereka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ngejual sahabat, tapi nggak ada satupun dari mereka sahabat. Mereka bilang dedengkot orang yang memang ingin memprovokasi ini, mereka sekarang pimpinan kita memutuskan untuk damai. Kalau mereka damai, maka kita akan kebongkar kedoknya kita dan kepala kita akan ditebas. Jadi bagaimana? Ayo kita harus bikin sulut peperangan malam ini juga. Mereka tidur di malam hari, tiba-tiba terjadi peperangan. Begitu yang disulut oleh provokator, aktor di belakang kedua belah pihak ini yang menyulut dari pasukan ini dan pasukan itu. Sehingga Sayyidina Ali ketika mendengar peperangan, kekacauan terjadi, apa yang terjadi? Zubair dan Talha, pasukannya mereka memerang, bilang, lah Zubair dan Talha nggak mungkin berkhianat setelah kesepakatan kita.
Sayyidina Zubair dan Talha juga mendengar kekacauan peperangan terjadi. Apa yang terjadi? Ali menyerbu, pasukannya Ali menyerbu. Kita bilang Ali nggak mungkin berkhianat. Hingga terjadi pertempuran yang sulit untuk dilerai. Sudah rusuh, udah chaos di sana di lapangan, sulit untuk dilerai. Sayyidina Ali berkata kepada Sayyidina Hasan bin Ali, bilang, laita abuk mat qabl hadza bi 20 sana, andaikan ayahmu mati sebelum kejadian ini, 20 tahun sebelum kejadian ini lebih baik daripada saya harus menyaksikan kejadian ini, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hingga beliau mewanti-wanti terhadap Ummul Mukminin, hati-hati, jaga Siti Aisyah, jangan sampai terluka. Sebab kenapa? Saya memikul amanat dari Rasulullah untuk menjaga Siti Aisyah. Diberitakan aman, selamat, dilindungi oleh pasukannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Siti Aisyah. Kemudian juga dicari mana Zubair, mana Talha, dan menghilang dalam pertempuran tersebut. Hingga diberitakan ada satu orang dari provokator tersebut datang, ya Amirul Mukminin, ya Ali bin Abi Thalib, saya berikan kabar gembira. Kenapa? Bigatli Zubair, sayalah yang membunuh Zubair. Zubair berhasil saya bunuh. Maka Sayyidina bilang, tagtul wali tubashirni bigatul wali min awliyaillah. Kamu memberikan kabar gembira kepada saya tentang kamu membunuh seorang wali. Dalam riwayat, dalam kitab ini juga disebutkan, Rasul menyebutkan bashir gatila Zubair bin nar. Tubashiruni bigatli Zubair, tubashirni bigatli wali, ubashirak bin nar. Aku berikan kabar gembira kepadamu dari Rasulullah yang beri kabar gembira pembunuh Zubair dengan neraka, bahwasanya dia bakalan masuk neraka. Subhanallah, Talha bin Ubaidillah dalam keadaan sakarat, kemudian masih ada sisa-sisa hidup dia panggil satu pasukan yang ada di situ, sini, mendekatlah, tanya, kamu dari kelompoknya Ali atau dari pasukannya saya? Dia bilang, ana min ashab Ali, dari kelompoknya Ali, sini tanganmu. Kemudian tangan itu dipegang oleh Talha bin Ubaidillah, bilang, hadhihi bay'ati li Ali, ini pembaiatan saya yang tunduk kepada kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Diberikan kabar gembira Sayyidina Ali akan hal tersebut. Allahu Akbar, kata beliau, maha besar Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala enggan untuk mewafatkan Talha melainkan di dalam baiat terhadap khilafahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Wahakadha. Dan setiap masa selalu ada fitnah, dan al-fitnah naimah. Fitnah tersebut bukan mati tetapi tidur. La'anallah man aigadhaha, yang membangkitkan, yang membangunkannya itu dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diajarkan untuk memadamkan api fitnah, api kerusuhan, bukan menyulut api fitnah dan api kerusuhan. Dan fitnah gak bakalan mati sampai keluarnya Dajjal nanti, sampai keluarnya Dajjal di akhir zaman. Dan bukan itu saja, Dajjal pun juga ketika dia datang, pertama dia mengklaim dirinya wali. Kemudian udah banyak pengikutnya, udah banyak followernya, dia mengklaim dirinya nabi. Udah banyak followernya, dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Hingga berakhir masa fitnahnya Dajjal, berakhir ketika melakukan upaya pembunuhan terhadap seseorang di Madinah Al-Munawwarah min awliyaillah Gilanahu Sayyidina Khidir, sebagaimana disebutkan di dalam kitab ini. Dajjal dia berkata, seandainya aku bunuh orang ini, kalian percaya aku Tuhan? Coba aku bunuh. Dibunuh, dibelah orang tersebut. Ketika dibunuh orang wali itu, kemudian lihat, aku sudah membunuh dia. Sekarang kalau aku kembalikan seperti semula, aku hidupkan dia lagi, kalian mau? Aku buktikan. Bilang, coba tunjukkan. Disatukan lagi, hidup lagi seperti semula. Bilang, aku bisa mematikan kau dan menghidupkan kau. Kamu beriman aku Tuhan? Dia berkata, aku tambah yakin kalau engkau adalah Dajjal al-A'war, yang matanya picak sebelah, yang matanya buta sebelah, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian Dajjal saat itu berupaya melakukan pembunuhan lagi kepada orang tersebut, dia tidak mampu melakukannya. Dan itulah akhir daripada Dajjal, hingga dia kabur dan dibunuh oleh Sayyidina Isa ibn Maryam di Syam sana, begitu. Kemudian juga Sayyidina Isa sholat subuh di belakang Sayyidina Mahdi di Masjidil Aqsa. Wahakadha. Tapi fitnah nggak habis sampai di situ. Datang lagi fitnah zamannya Ya'juj wa Ma'juj. Begitu wahakadha terus ila akhir zaman. Tugasnya kita memadamkan fitnah dan jangan turut andil di dalam fitnah tersebut. Bahkan orang yang mengklaim jihad,
mengklaim jihad di masa-masa tersebut, Rasulullah bilang sebagaimana disebutkan di dalam kitab ini, bahwasanya di masa-masa tersebut, alaika bi khawaisati nafsik, alaika bi amrin khas wa da'anka amral amah. Sibuk dengan diri kita sendiri, dengan hal-hal yang khusus, dengan lingkupnya kita, dan tinggalkanlah perkara umum. Ntar orang mau bilang, wah ini untuk agama, atau ini untuk rakyat, ini untuk masyarakat umum, atau ini ihtimam bi amril muslimin. Ini semuanya dari zaman dulu menjadi bahan dagangan, bahan dagangan untuk tujuannya mencuri, menyalahgunakan kecintaan umat Islam terhadap agama mereka dari sejak zaman dahulu. Kemudian juga diperintahkan, patahkan pedang kalian, pukul mata pedangnya dengan batu biar tumpul, busur kalian patahkan, gunting tali senarnya. Kata Rasulullah SAW, jangan ikut andil dalam fitnah sekecil apapun, sebab di masa-masa fitnah orang yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Berlari menghampirinya, ini cuma jalan, yang jalan lebih baik daripada yang berlari. Kinayah, semakin pasif semakin baik. Yang berdiri masih lebih baik daripada yang jalan. Yang duduk masih lebih baik daripada yang berdiri. Yang baring lebih baik daripada yang duduk, kata Rasulullah SAW. Terus, fa in dukhilat alaikum, apabila kalian sudah menjauh dari fitnah, tapi fitnah yang merangsek ke rumah kita melalui media, melalui macam-macam. Kayaknya tuh untuk andil dalam fitnah cuma pencatan jempol doang. Untuk andil dalam fitnah cuma sekedar pencatan jempol, nah itu andil dalam fitnah. In dukhilat alaikum, dipaksa, ditodong dengan senjata, fakun min khairi benai Adam, jadilah kalian anak Adam yang terbaik. Anak Adam yang terbaik yang membunuh atau yang dibunuh? Anak Adam yang terbaik adalah yang dibunuh, bukan yang membunuh. Beda dengan kacamata sekarang, lebih baik membunuh daripada dibunuh, lebih baik menzalimi daripada dizalimi, lebih baik mencuri daripada dicuri. Wah, ini adalah orang yang pikiran ahli dunia, perampok, penjahat, ya seperti ini, diktator pikirannya seperti ini. Akan tetapi pikirannya ahlillah adalah mereka sebisa mungkin bersih, lepas tangan daripada darah. Dan sampai dibilang kerusuhan yang terjadi di masa-masa kita di negara-negara yang berbeda-beda, yang beragam, yang mengatasnamakan agama tersebut, pembunuhan yang terjadi antara muslim dengan muslim, antara muslim dengan muslim, wala ada orang kafir di situ. Seandainya yang diperangi orang kafir zimmi, orang kafir yang dilindungi dalam negara, lakana naqdul uhud, dalam kitab disebutkan itu adalah sebuah pengkhianatan terhadap kesepakatan seandainya kafir zimmi yang dibunuh. Sebab dalam hadis Nabi bilang, man qatala zimmiyan lam yarah raihatal jannah, yang membunuh kafir zimmi nggak bakal mencium aroma surga, kata Rasulullah SAW. Tapi masalahnya yang terjadi pembunuhan sesama muslim. Bom diledakkan di masjid kemarin, berapa hari yang lalu. Dan bukan cuma itu saja, terjadi berkali-kali sebelumnya. Di Indonesia juga pernah terjadi, begitu orang lagi Jumatan di Cirebon apa di mana, diledakkan bom, dan yang meledakkan bilang takbir, dia bilang Allahu Akbar. Apa betul membunuh sesama muslim terus mengagungkan Allah? Begitu, dusta. Dia mengagungkan setan, cuma dikasih label tag name Allah. Dia bukan mengagungkan Allah. Kalau dia mengagungkan Allah, nggak bakal menghunuskan senjatanya terhadap sesama muslim. Itu sama seperti orang buang air besar sambil takbiran, penista takbir, menistakan takbir, menistakan Islam. Makanya buku ini memberikan pencerahan kepada kita agar kita jangan mudah terpancing, terprovokasi dengan yang mengatasnamakan apapun. Ntar ada yang bakal mengatasnamakan membela Nabi, ntar ada yang mengatasnamakan membela Islam, ntar ada yang mengatasnamakan membela syariat, ntar ada yang mengatasnamakan membela sunnah, ntar ada yang mengatasnamakan membela ulama, ntar ada yang mengatasnamakan membela jihad, ntar yang ada yang mengatasnamakan membela persatuan atau membela kesatuan. Dengan beragam, bermacam-macam daripada hal tersebut, kita jangan mudah terpancing, tetapi timbang dan pandang segala sesuatu dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
واسأله السلامة من دار الفتوح.